Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamila Mahfudzanina Putri dari program studi Gizi dengan NIM 19223157. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal tentang perbandingan validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ dengan metode penilaian konsumsi pangan yang lain. Untuk pendahuluan, survei konsumsi pangan penting dalam epidemiologi gizi untuk mengevaluasi pola makan, kecukupan zat gizi, serta kaitannya dengan kesehatan dan risiko penyakit. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah FFQ atau Food Frequency Questionnaire dan semi-kuantitatif FFQ yang menilai frekuensi konsumsi makanan dan estimasi porsi. Metode ini praktis untuk studi besar, tetapi memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada daya ingat, subjektivitas ukuran porsi, dan variasi budaya. Oleh karena itu, pengujian validitas dan reliabilitas sangat penting. Kajian literatur mengenai validitas dan reliabilitas FFQ maupun SQFFQ memberi gambaran tingkat keandalannya pada berbagai populasi, sekaligus mengidentifikasi kelemahan, peluang perbaikan, dan rekomendasi agar hasil survei lebih representatif. Untuk metode reviewnya sendiri, saya mencari artikel melalui PubMed, Science Direct, dan Google Scholar dengan kriteria jurnal 5 tahun terakhir dengan kata kunci FFQ, SQFFQ, validity, reliability, dan dietary assessment. Lalu untuk kriteria inklusinya sendiri, penelitian kuantitatif pada manusia membahas uji validitas dan reliabilitas FFQ atau SQFFQ. Untuk kriteria eksklusi, editorial, komentar, review dan empiris, dan publikasi kurang lebih 5 tahun. Lalu artikel dianalisis terkait validitas, reliabilitas, dan perbandingan dengan metode rujukan, misalnya 24-hour recall atau dietary record. Hasil disintesis untuk menilai performa, kelebihan, dan keterbatasan FFQ versus SQFFQ. Untuk hasil reviewnya, jurnal pertama merujuk pada FFQ, yaitu dari studi Monge, Rojas, dan kawan-kawan pada tahun 2024 di Costa Rica menilai FFQ pada 7 remaja dengan pembanding 3-day food record. Hasilnya, FFQ cenderung mengoverestimasi, namun menunjukkan korelasi cukup baik dan klasifikasi silang yang lebih dari 50% benar untuk sebagian urusan nutrien. Uji reliabilitasnya juga konsisten pada mayoritas nutrien dan kelompok pangan. Secara keseluruhan, FFQ kurang akurat untuk estimasi absolut, tetapi cukup valid dan reliable untuk klasifikasi asupan remaja. Untuk jurnal pendukungnya, ada di penelitian Shauki dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menguji FFQ 137 item pada dewasa parubaya dan lansia di Semarang dengan pembanding 9 kali 24-hour recall. Hasil menunjukkan adanya overestimasi asupan energi dan gizi, namun reliabilitas cukup baik. Validitas relatif juga memadai dengan kesepakatan kuartil lebih dari 80%. Secara keseluruhan, FFQ dinilai cukup valid dan reliable untuk survei epidemiologi gizi di Indonesia, meski estimasi absolut masih beresiko bias. Untuk jurnal keduanya, ada terkait SQFFQ, di jurnal utamanya ada penelitian dari Nindya, Mahmudiono, dan Rahma pada tahun 2021 menguji SQFFQ singkat pada 30 lansia di Surabaya dengan pembanding 6-day food record. Hasilnya menunjukkan reliabilitas yang baik dan validitas memadai tanpa perbedaan signifikan dengan catatan makanan. Sebagian besar item konsisten meski ada kelemahan pada telur kuning dan bebek goreng. Secara keseluruhan, SQFFQ dinilai cukup valid dan reliable untuk memperkirakan asupan kolesterol lansia Indonesia. Lalu untuk jurnal pendukungnya, pada tahun 2025, ada penelitian dari Nur Sabrina menilai bahwa SQFFQ pada mahasiswa di Surabaya dengan pembanding estimated food record. Hasil menunjukkan adanya overestimasi asupan, namun korelasi signifikan dan kuat terutama pada buah dan vitamin C. Beberapa mikronutrien lain juga berkorelasi bermakna, dan secara keseluruhan SQFFQ dinilai valid dan andal untuk mengukur konsumsi buah, sayur, dan mikronutrien mahasiswa. Untuk pembahasan serta perbandingannya, yaitu keempat penelitian menunjukkan pola serupa, yaitu FFQ
Dan SQFFQ cenderung overestimasi dibanding metode rujukan seperti 24-hour recall maupun food record. Studi Monger, Rogers, dan Shawki menemukan FFQ memberikan estimasi energi gizi lebih tinggi, namun tetap reliable. Hal ini menegaskan FFQ lebih tepat untuk mengelompokkan pola makan daripada estimasi absolut. Sementara itu, SQFFQ terbukti lebih spesifik. Di India, pada tahun 2021 menunjukkan SQFFQ valid dan reliable untuk estimasi kolesterol lansia, sedangkan Nur Sabrina dari tahun 2025 menemukan korelasi signifikan untuk buah, sayur, dan mikronutrien vitamin C R 0,12. Jika dibandingkan dengan metode referensi, 24-hour recall atau food record tetap gold standar untuk estimasi kuantitatif jangka pendek, tetapi memakan waktu dan biaya lebih besar. Sebaiknya, FFQ cocok untuk meter pola konsumsi populasi besar, sedangkan SQFFQ lebih tepat untuk zat gizi spesifik. Keduanya valid dan reliable bila disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kesimpulannya sendiri, FFQ dan SQFFQ sama-sama valid dan reliable meski cenderung overestimasi. FFQ lebih tepat untuk mengabarkan pola konsumsi pangan jangka panjang populasi besar, sedangkan SQFFQ lebih sesuai untuk menilai zat gizi atau pangan spesifik. Metode 24-hour recall atau food record tetap gold standar untuk estimasi akurat, namun butuh lebih banyak sumber daya. Dengan penyesuaian tujuan dan sasaran, FFQ dan SQFFQ dapat menjadi alternatif praktis dalam survei konsumsi pangan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.